Dalam firman Allah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti artinya Islam itu tidak pernah ghildoh, tidak pernah kasar, tidak pernah ya kasar itu kejam. Tidak ada dalam agama Islam itu kejam. Itu sebaliknya daripada rahmah. Dan yang perlu kita pahami untuk mempelajari rahmatan lil alamin bahwa ayat Quran itu semuanya dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ay kasir rahmah. Bismillahirrahmanirrahim merupakan dua sifatnya Allah yang kita diperintahkan dengan takhallaku bi akhlaqillah, diperintahkan untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, yang berarti diperintahkan untuk rahmat kepada siapapun. Ada juga kata rahmat, itu rahmat itu adalah muaqabah, menyiksa. Menyiksa itu ya memberi tindakan. Nah, kemudian yang menjadi masalah, rahmat kepada orang Islam sudah jelas. Tapi rahmat kepada orang kafir, rahmat kepada orang-orang yang bermaksiat itu bagaimana? Rahmatnya bagaimana? Perlu kita ketahui, Allah Ta'ala menuturkan dalam hal ini adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, bahkan semuanya Nabi diutus oleh Allah hanya memberi rahmat, sebab akan bisa menguntungkan kepada mereka, akan bisa menyerahkan, mereka akan bisa mendapatkan segala kebaikan baik dunia dan akhirat kalau memang mengikuti. Nah, kalau orang yang tidak mengikuti, berarti orang yang mensia-siakan dirinya. Bukan tidak ada rahmat, tapi tidak mau mengambil rahmat. Makanya dikatakan semuanya orang itu akan masuk surga ilaman kecuali tidak mau. Diibaratkan sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan air hujan yang bisa digunakan untuk menanam beberapa tanaman-tanaman sehingga menghasilkan buah-buahan, digunakan untuk makanan pokok. Tapi bagi orang yang malas, orang yang mengikhmalkan dirinya, sangat malas sehingga tidak mau ngamal, akhirnya tidak mendapatkan panenan. Nah, tidak mendapatkan panenan ini bukan karena tidak ada panenan, tidak ada rahmat. Tetap ada rahmat, tapi dia tidak mau mendapatkan, tidak mau mengambil rahmat. Karena didhawuhna oleh Allah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini kalau kita untuk menjawab dari orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan ukubah, karena sebaliknya rahmat itu muaqabah, sebaliknya rahmat itu ghildoh, dikasar, atau nikmah niku nggih bahaya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa may yubadil nikmatan nikmah. Nah, ini kok. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, rahmatnya Allah terhadap orang kafir, terhadap orang maksiat, itu adalah ukubahnya diakhirkan oleh Allah, dan dia aman untuk ditindak di dunia. Ini ada dua pemahaman. Dua pemahaman ini kalau kita kembangkan di dalam masalah fikih nanti akan berkonotasi menghasilkan rumusan yang sangat berbeda. Untuk
yang kedua ini, untuk yang kedua ini telah dikatakan di dalam firman Allah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk diberi keamanan di dunia, minta agar supaya negaranya dijadikan negara aman dengan firman-Nya, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati, ini rahmat. Tapi man amana billahi wal yaumil akhir, untuk orang-orang iman kepada Allah dan iman hari akhir. Tapi Allah Ta'ala jawab, wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Bahwa orang-orang yang kafir ini masih berhak bersenang-senang. Umat itu berhak senang-senang, tapi hanya sebentar. Aifid dunya zamanan qalilah summa adtarru ila azabin nar. Ini berarti menunjukkan rahmatnya Allah terhadap orang kafir, sekalipun dia maksiat. Ini apa itu namanya, ukubahnya diakhirkan. Satu. Dan termasuk rahmatnya Allah di dunia ini, kalau dilihat dari situ menyeluruh. Rahman yang disebut Rahman menyeluruh, baik itu orang non-Islam atau tidak Islam, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Tidak melihat suku, tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat siapapun untuk di dunia sama. Karena dikatakan fa umatti'uhu qalila. Hal ini juga senaja dengan dawuhnya Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Apakah orang kafir dengan orang mukmin itu sama? Jawabnya la yastawun, tidak sama. La yastawun, tidak sama. Wes. Kalau di situ tidak sama, perbedaannya dari sisi apa? Perbedaannya giniku didhawuhna oleh Allah Ta'ala seterusnya itu, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa, berarti besok. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Untuk orang-orang kafir itu nanti akan masuk neraka. Ketika ayat ini dikablurasikan dengan ayat yang ada di dalam surat Baqarah, yaitu surat Sajdah dengan surat Baqarah. Dari surat Baqarah orang-orang yang kafir berhak mendapatkan kenikmatan di dunia. Terus di sini dijelaskan perbedaan kafir dan mukmin itu hanya di akhirat. Dari sini urusan dunia tidak ada perbedaan antara orang Islam dengan non-Islam. Nah, antara orang Islam dengan non-Islam tidak ada perbedaan, semuanya punya hak yang sama di dalam urusan dunia. Yang beda dalam urusan akhirat. Lah cuman nanti kita bisa membedakan, sing sulit membedakan apakah ini urusan dunia, kepimpinan ini adalah urusan dunia, apakah mengacu di dalam urusan akhirat. Ini nanti yang akan menjadi perbedaan. Umpama presiden ini urusannya dalam urusan dunia apa urusan akhirat? Dalam satu sisi menurut amanatnya adalah urusan dunia, berarti tidak ada perbedaan antara Islam dengan non-Islam. Dalam satu sisi ini mempengaruhi di dalam apa itu namanya
di dalam masalah dunia, di dalam masalah akhirat, maka perlu urusan, perlu harus orang Islam, tidak boleh selain Islam. Ini mengacunya hanya ke sana terus gitu saja. Pandangan masalah ini urusan dunia, urusan akhirat. Tapi yang jelas kalau dalam urusan dunia semuanya punya hak yang sama. Apalagi kalau kita sudah berbicara tadi bahwa muatonah ini adalah orang yang berdomisili yang sama, yang berarti sudah mengambil waton, sudah mengambil tanah itu sebagai tanah kelahiran. Maka kalau kita rumuskan dengan konteks Indonesia, baik itu warga asing, warga siapa saja, kalau sudah berpenduduk Indonesia punya hak yang sama. Jadi yang perlu kita ketahui, punya hak yang sama. Nah, tidak memandang itu lahirnya di mana saja. Kenapa? Karena negara bangsa itu tidak melihat keturunan. Walaupun keturunan Indonesia kalau tidak berpenduduk Indonesia tidak punya hak. Walaupun keturunan asing kalau sudah ada di Indonesia berarti harus sudah termasuk warga Indonesia. Disinilah kelemahan yang ditakutkan oleh orang-orang yang kemudian orang-orang lain masuk di Indonesia terus menjadi penduduk Indonesia, dan kenyataannya malah hanya politik saja. Itu urusan pemerintah harus meneliti, jangan sampai gampang-gampang menerima seseorang menjadi penduduk. Misalnya Ahok keturunan Cina, walaupun keturunan Cina karena dia sudah mengambil Indonesia sebagai waton, sebagai tanah kelahiran, berarti sama dengan kita, sama-sama warga negara Indonesia. Walaupun toh orang keturunan Indonesia seperti Barack, siapa itu namanya? Barack Obama, keturunan Indonesia. Nah, tapi karena tidak berpenduduk Indonesia, tidak punya hak di dalam negara Indonesia. Ayo kira-kira mampu nggak kita untuk mengontekstualisasikan yang semacam ini? Dan ini berat, ini keputusan kalau diputuskan merupakan hal yang besar nih, bukan hal yang remeh, hal yang besar sekali karena tujuannya dari penduduk. Jadi tidak ada istilah WNA. Di warga negara asing yang ada di sini, dia kalau sudah berpenduduk berarti warga negara Indonesia. Kalau demikian berarti Cina. Nah, kanton Cina itu sudah tidak melihat dari Cinanya. Kalau zaman dulu konon katanya dia tidak mau mengikuti negara Indonesia, mengikuti negara Indonesia, tidak bertempat di Indonesia, sehingga dikatakan warga negara asing. Nah, kalau nanti itu anak-anaknya terus anak-anaknya ingin berpenduduk di sini dan harus seperti di sini, harus ya sudah diaku sebagai Indonesia. Nah, tapi dulu disyaratkan harus namanya harus dua. Ada nama Indonesia, nama Jawa mulane Ahok itu bahasa apa itu namanya, nama Cinonya, terus Basuki Cahya itu nama Jawa. Buat apa untuk urusan hanya nama saja itu. Ya, itu urusan yang dulu. Ini perbedaan antara Islam dengan antara non Islam dengan Islam di dalam masalah rahmat. Nah, kemudian kalau kita tahu tentang bukti-bukti rahmat, rahmat itu kalau dijabarkan, Allah Ta'ala memberikan rahmat ada 100, yang satu jadi untuk dunia berarti keseluruhan. Yang ini kalau memang sampean bisa mengimplementasikan sifat rahmannya Allah, kalau Anda bisa melihat orang pencuri maling, inilah bisa delok rahmatnya Allah, masya Allah, betapa rahmannya Allah. Orang sing maling itu bangga. Nah, orang yang maling ini juga imanan, orang maling ini pasti kesehatan. Nah, dan tentunya
Dalam hal ini kita akan memberi sedekah kepada yo semua kan lagi wong kafir yo oleh ganjaran. Yang beda itu urusan agama, makanya sampai wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bil ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Sampai rahmatnya Allah ketika yang diturunkan kepada kita untuk merukunkan hubungan kita dengan orang tua. Di sana dibedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun, kalau memang orang tuamu menuntut kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak berdasar, fala tudihuma, jangan ikut. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah, harus diperlakukan sesuai dengan urusan yang patut hidup antara anak dan orang tua di dunia. Nah, kalau demikian berarti kalau nanti kalau sampai lihat sifat rahmat yang dimiliki oleh para nabi dan dimiliki oleh para aulia. Aulia niku tidak gampang melihat orang-orang yang maksiat, tidak menyiksa kepada orang yang maksiat. Kecuali kalau memang itu nanti akan berdampak kepada yang lainnya, gitu saja. Nabi Ibrahim itu pernah, saking kerasnya Nabi Ibrahim, ada seseorang yang minta dikasih makan. Terus orang Majusi, Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan ngasih makan kalau kamu masuk Islam. Nah, kalau kamu masuk Islam akan saya kasih makan. Terus dia pulang, walah wong jelok mangan iku isih disyaratno Islam, enggak jadi. Nah, setelahnya pulang, Allah ganti mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau dia tidak masuk Islam rugimu apa? Coba. Kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam rugimu apa? Ketahuilah Ibrahim, saya telah memberi makan orang itu selama 55 tahun tanpa syarat, saya syaratkan Islam. Kamu minta satu piring kaya syaratnya Islam. Mesti tak kelaku biakhlakilah. Kalau sampai melihat orang Islam ngono kae, wong sing anu kaya ngoten iki ya kek ono mangan. Nah, terus Nabi Ibrahim ganti datang kepada dia di dalam, saya kasih makan tanpa syarat-syaratan, tanpa syarat-syaratan masuk Islam. Loh, kenapa pikiranmu kok 80 derajat berubah semacam ini? Dijawab kalau dia dibilangi oleh Allah Ta'ala, ditanya seperti tadi itu. Nah, terus dia, betapa bagusnya besar Tuhanmu, betapa rahmatnya Tuhanmu Ibrahim, ajarilah saya masuk Islam. Loh, malah justru dia masuk Islam. Tadi gak ada kekerasan, masalah seperti lagi yang telah dilakukan oleh Sema'ruf Al-Karohi. Sema'ruf Al-Karohi ini gurunya Syekh Syari Asakoti, gurunya Syekh Ibrahim, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Iki sanate toreko niku sing mutabar ya liwatnya ke sana. Sema'ruf Al-Karohi itu orang yang dungane mustajabah. Lan wong sing jenenge Ma'ruf yo kok kaya mustajabah. Nah, mesti masuk Mbah Ma'ruf kedunglo bareng kan yo. Mustajabah. Nah, waktu itu yang mustajabah aku itu waktu itu ketemu dengan orang-orang yang hura-hura dengan mabuk-mabuk. Nah, kendaraan Allah. Dengan santrinya disuruh doakan, sudahlah dia itu doakan. Lalu didongano, Allahumma kama farrohtakum fid dunya farrihkum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka senang-senang di dunia, jadikanlah senang-senang di akhirat. Ini betul. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Nah, kalau didoakan senang-senang di akhirat kan yang mesti tobat. Gak ada orang itu senang di akhirat tanpa tobat. Ini rahmatan agama Islam dalam situ, tidak terus berarti kamu gak masuk Islam dipukuli, gepui, gak ada semacam itu. Termasuk takholaku biakhilah. Niku dulu itu pernah
mbahnya istri saya itu Mbah Tim itu kalau ada tamu dari golongan apa saja dilayani, sampai begegek jaluk pengarisan pun dikasih. Terus Mbah Makrus itu datang karena temannya Mbah Makrus datang mungkin cara gampangan kan apakah itu tidak i'anah halal maksiyah, kira cara fikih gitu kan ya i'anah halal maksiyah. Lalu Mbah Makrus belum sampai matur beliau sudah dawuh, Gus, ini kan Mbah Makrus, Gus, anu srengenge niku dosa tok nggih. Kenapa? Lah yang judi dipadangi, yang maksiat dipadangi, orang adu ayam juga dipadangi. Lah iku ya ana maksiat niku Gus. Loh, walaupun dipadangi kalau peceren ya tetap peceren. Walaupun apa itu namanya bagus, walaupun toh niku dipadangi lah bagus ya tetap bagus. Dia Makrus. Loh, urusan yang semacam ini loh kadang-kadang kita sulit untuk menerjemahkan. Apalagi dengan fikih kita yang cara ketoke lahir tak gitu aja. Lahir ini kan ya ada halal maksiat haramun, makanya Joko gereja haram karena ya halal maksiat itu karena emosional saja. Kalau kita tahu Joko gereja itu bukan apa itu namanya menjaga, melindungi maksiat, membantu maksiat, enggak bantu apa-apa, tapi untuk menjaga keamanan, dan keamanan di sini adalah sama halnya rahmat kita terhadap orang-orang kita yang ada di daerah minoritas. Umat-umat kita yang minoritas di sana, akhirnya dilindungi. Ini termasuk bentuk daripada rahmat. Itulah kalau kita bisa melihat di sana, walaupun kata kelihatannya itu kejam, betul kan? Nah, ini perlu pemikiran yang panjang, tidak bisa hanya dengan emosional, tidak bisa. Paham? Ini contoh-contoh dari rahmat. Kalau nanti apa itu namanya seperti yang dibicarakan itu seperti orang murtad, kemudian ini bagaimana orang murtad kok terus man badradina faktuluh, ya itu kalau di dalam agama Islam kita dalam negara khilafah memang semacam itu, akan tetapi kalau di dalam negara bangsa ya enggak seperti itu, asalkan tidak sampai mengganggu. Nah, kalau mengganggu, ayo manitada alaikum fatatu bimisli matada alaikum. Paman apa wa aslah fala aku falaku ajrun azim. Niku. Jadi makanya seperti apa itu namanya tarikus sholah. Tarikus sholah kok dibunuh karena khadan. Ini titik rahmatnya bagaimana? Ini saya minta Anda menggarap ini untuk pertemuan yang akan datang. Kita sambil cari, dikaji titik rahmatnya kepada tarikus sholah. Kalau tarikus sholah, coba kalau kita kaji di dalam hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, yaitu hanya umir itu anu qatlan nas kata syahadu alla ilaha illallah wa yuqimas shalah. Wa yuqimas shalah berarti kalau tidak salat dibunuh. Ini perlu ditinjau kalau dalam fikih kebangsaan dawuh kata dalam dawuh hatta yasyhadu alla ilaha illallah, ini apakah orang itu kalau tidak membaca syahadat semuanya dibunuh? Kalau orang yang tidak membaca syahadat semuanya dibunuh atas ma tunabbihul aklu, nggak akan cocok. Nggak cocoknya bagaimana? Jadi orang tarikus sholah ini ninggal maksiat, gur maksiat tok, maksiat yang urusannya dengan pribadi. Urusannya pribadi ini lho, pribadi kok sampai dibunuh,
Terus lagi-lagi seperti had, orang zina kok sampai dibunuh. Padahal kalau kita kita biarkan, ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Kalau kita bunuh terus gak ada tobatnya mana? Tapi kalau kita biarkan, nanti akan bisa tobat, kita nahi mungkar, kita amar ma'ruf, kita dekati. Ini kan mungkin ada ada tobat dan kenyataan realita yang real. Orang yang nggak pernah sholat kalau tuwek-tuwek terus gelem sholat. Nah kalau yang nggak sholat terus dibunuh kan yang paling nggak ada kesempatan lagi ya. Ini coba bagaimana dengan fikih muwatonah kita. Nah, ya kalau cara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah nggak ada orang nggak sholat dibunuh itu nggak boleh. Nah, tapi oleh Syafi'i itu dibunuh lah. Ini kitabnya Syafi'i coba kita kaji, tarik sholat kok dibunuh. Kemudian orang murtad, kalau orang murtad itu cara Hanafi dibunuh kalau memang itu merangi. Kalau tidak merangi tidak. Sebab apa? Sebab kata-kata saya diperintahkan untuk merangi kepada mereka sehingga membaca kalimat syahadat seakan-akan memberi kepahaman kalau tidak membaca kalimat syahadat terus diperangi. Goyahnya adalah syahadat. Padahal kita tahu seperti perangan Rasulullah, seperti bagaimana perangan Rasulullah dengan Khaybar itu nihayahnya bukan syahadah, nihayahnya adalah suluh damai. Kenyataannya orang-orang Yahudi Khubairah tidak takluk kepada agama Islam dan dalam arti dia tidak masuk Islam tapi berpendidikan, cuman dia harus membayar pajak akad Khubairah apa itu akad marubati. Ini masih menjadi permasalahan. Kalau menurut Hanafi itu seperti hanya pajak, sehingga tidak ada akad Khubairah, akad mukhobaroh. Tapi menurut Imam Syafi'i dengan orang Yahudi itu akad mukhobaroh. Sehingga menurut Imam Nawawi diterjemahkan kita melakukan akad mukhobaroh diperbolehkan karena dasar orang-orang Islam telah damai dengan Yahudi dengan dia menggarap tanahnya orang Islam tapi menyetorkan menyetorkan hasil buminya kepada orang Islam. Maka saya minta untuk tarik usolah, terus seperti orang zino di sana itu harus sampai dibunuh. Ini titik rahmatnya bagaimana? Terus orang murtad sampai dibunuh, titik rahmatnya bagaimana? Kalau yang ada di sini hanya contoh-contoh rahmatnya Rasulullah. Kalau contoh-contohnya Rasulullah innaka rahmatul alamin, insyaallah tidak usah diterangkan, semuanya sudah paham. Tapi untuk seperti itu yang pengkajian kepengalaman. Nanti titik rahmatnya pada orang zina, termasuk azani wazaniatu fajridu bila wahidin min umamiyata jalda wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma sariko. Ini coba Anda rumuskan dalam masalah ini. Wong sariko kudu dipotong. Rahmatan lil alaminnya gimana? Zino harus diranjam, harus dilihat. Rahmatan lil alaminnya gimana? Tarik sholat dibunuh, rahmatan lil alaminnya gimana? Paham ya? Itu besok ketika dalam pertemuan yang akan datang harus sudah ada setoran di situ, tulisan dan dipresentasikan. Paham? Sudah, ini waktunya sudah penting. Ini sudah, kalau ini sama simpen. Cukup sekian saja, kurang lebih.